Suatu pagi hari yang cerah, dengan pemandangan bawah laut yang sangatlah indah, SpongeBob memulai aktivitas paginya itu di bawah naungan rumah nanas yang terlihat memberikan nuansa yang begitu menenangkan. Seperti biasanya, SpongeBob masih tertidur lelap dengan selimut berwarna ungu hangat yang selalu melindunginya dari dinginnya lautan dalam. Tak lama kemudian, Gary, si siput manis, lantas berjalan menghampiri dirinya. Sepertinya Gary sangatlah lapar, dikarenakan di pagi itu ia langsung mampir di tempat makannya yang masih terlihat kosong. Mungkin karena SpongeBob lupa memberikan sereal paginya dikarenakan pekerjaannya di Krusty Krab yang cukup melelahkan. Tanpa berpikir panjang, Gary langsung lompat ke arah SpongeBob. Akan tetapi, SpongeBob tidak menghiraukannya dan kembali tertidur. Gary pun kesal yang sontak dirinya itu harus menaiki tangga dari ranjang SpongeBob. Kemudian ia langsung melompat. Kali ini SpongeBob langsung terbangun karena Gary, si siput lucu ini, langsung menjilat-jilatinya. Sepertinya SpongeBob memahami maksud dari Gary ini. Dengan wajah yang tersenyum ceria, SpongeBob lantas bertanya, "Gary, kau sedang apa?" Gary lalu mengisyaratkan kepada majikannya jika makanannya itu kosong, dan ia sangatlah menginginkan makanan pada pagi itu. SpongeBob dengan spontan menenangkan Gary. "Tenang Gary, makanan akan segera datang lebih cepat dari yang kau mau. Tenang saja." Tak lama kemudian, makanan pun datang. Akan tetapi, Gary tidak menyukai makanan yang diberikan oleh SpongeBob karena SpongeBob memberikannya makanan organik. Dan sepertinya Gary sedang tidak selera dengan menu serealnya di pagi itu. Setelah mencium aroma makanannya itu yang tidak sedap, Gary langsung beralih dari SpongeBob. Dan seketika itu pun ia melihat suatu benda berwarna hijau yang merupakan sisa lumut kotor. Gary pun mendekatinya dan lantas tersenyum. Sepertinya lumut itu sangatlah disukai oleh Gary. Tanpa pikir panjang, Gary pun menggigit dan juga mengunyahnya. SpongeBob yang melihat hal itu dengan cepatnya menghampiri Gary dan menjauhkan Gary dari sisa lumut kotor itu. SpongeBob pun memarahinya. "Gary, seharusnya kau malu. Ku tahu kau hanyalah hewan, tapi jaga kelakuanmu. Kau tidak boleh membuang kotoran di sebarang tempat." Gary, seharusnya kau malu. Ku tahu kau hanya hewan, tapi jaga kelakuanmu. Kau tidak boleh buang kotoran di sebarang tempat. SpongeBob mengira jika itu adalah kotoran dari hewan peliharanya itu. Gary pun pergi dengan perasaan kecewa. Akan tetapi, SpongeBob sangatlah kesal dengan lumut itu karena dia sudah berusaha keras untuk menyingkirkannya, namun tetap saja benda itu tidak mau hilang. Tak lama kemudian, bel rumahnya pun berbunyi. Dengan spontan, SpongeBob menggaruk kepalanya dengan lengan kanannya yang baru saja menyentuh sisa lumut kotor itu. Setelah pintu rumahnya dibuka, ternyata yang datang adalah sahabat sejatinya, yaitu adalah Patrick Star. Namun wajah Patrick yang tersenyum itu berubah menjadi sangatlah terkejut. Ternyata di atas kepala SpongeBob itu terdapat sisa lumut kotor yang baru saja dia bersihkan. Melihat Patrick terkejut, SpongeBob bertanya kepadanya, "Ada yang tidak beres, Patrick?" Patrick menjawab dengan wajah yang ketakutan. "SpongeBob, apa itu?" "Apanya yang apa?" lanjut SpongeBob. Bintang laut itu lalu menundukkan kepala SpongeBob, dan dari sinilah jelas terlihat olehnya. Dan lantas kemudian menyadarkannya. SpongeBob sontak terkejut mengetahui bahwa itu adalah sisa lumut kotor yang ia bersihkan di pagi hari itu. SpongeBob panik dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Patrick menyarankan untuk menggaruknya sampai hilang. Menurut SpongeBob, itu adalah ide yang bagus. Namun hal ini justru memperburuk keadaan. Lumut kotor itu terlihat membesar setelah dilihat melalui sebuah cermin. SpongeBob bersikap tenang, seakan semua ini baik-baik saja. Setelah dirinya itu mengoleskan krim jerawat yang ia punya kepada lumut itu. Patrick tidak mau berpikir panjang, dan menurutnya ini adalah ide yang bagus. Ia pun pamit untuk pergi dikarenakan Patrick harus membersihkan rumahnya. Di sanalah akhir dari perbincangan mereka berdua di pagi hari yang cerah itu. SpongeBob tahu bahwa ini adalah jadwal dia untuk bekerja. Oleh karena itu, ia pun memutuskan, yaitu untuk mandi, yang tentunya berniat menghilangkan lumut kotor itu dari kepalanya. Setelah menggosokkan seluruh badannya dengan sabun, kali ini ia akan menggunakan sampo berlabel gelembung. Ia lalu membersihkan lumut kotor dengan sampo itu, yang ia bentuk seperti jangkar. Namun keadaan sepertinya semakin memburuk.
Setelah mandi, SpongeBob kemudian duduk menenangkan diri sambil bermain teka-teki silang disertai secangkir kopi hangat yang berada di sampingnya. Dalam teka-teki silang itu terdapat pertanyaan 4 huruf mendatar dengan pertanyaan 4 huruf sensasi luar biasa di dalam penyakit. Dengan spontan ia berteriak katal. Sepertinya SpongeBob sudah tidak tahan lagi dengan sensasi lumut kotor yang menempel di kepalanya. Gatal. Tiba saatnya di Krusty Krab. Kali ini SpongeBob bertingkah aneh. Lumut gatal yang berada di kepalanya itu ditutupi oleh topi kerjanya untuk menyembunyikan dari hadapan semua pengunjung yang datang. Sepertinya SpongeBob tidak tahan, yang membuat lumut itu keluar dari topinya dan juga jatuh tepat ke area hidungnya, yang menyingkirkannya ke arah dinding, namun membuat lumut itu semakin membesar. Tanpa berpikir panjang, lalu ia memasukkan hidungnya ke dalam tubuh SpongeBob. Ia berusaha keras untuk menghilangkan lumut gatal itu yang berada di dinding. Namun kali ini lumut itu berpindah ke lengannya. SpongeBob menyingkirkannya ke arah tempat sampah. Namun naas, lumut di kedua lengannya itu justru semakin membesar. Beranjak dari situ, SpongeBob kemudian kini memakai sarung tangan transparan untuk menyembunyikan noda berbahaya itu. Kini ia secara perlahan mendekati panggangan, yaitu untuk membalikan peti-petinya. Namun rasa gatal yang telah dialaminya itu semakin memburuk. Squidward secara kebetulan memasuki dapur, yaitu untuk memanggil SpongeBob. Tiba-tiba ia terkejut dikarenakan melihat rekan kerjanya itu terlihat sangatlah mengerikan. SpongeBob terus menggaruknya, bahkan kali ini ia menggunakan ujung sepatunya. Squidward menanyakan kepadanya, "Mengapa kau berlumut dan ada apa dengan kulitmu?" SpongeBob menjawab, "Ini tidak masalah Squidward, ini hanyalah gatal biasa, tenang saja." Dan dari situ, hidungnya itu nampak dari SpongeBob dengan lumuran lumut gatal yang menutupinya. Seorang medis dikerahkan dengan membawa alat khusus mendekati SpongeBob, dan pada akhirnya Sponge malang itu terkurung dan diangkat menuju Krusty Krab. Squidward nampak tersenyum ketika melihat SpongeBob pergi. Namun, SpongeBob meninggalkan bekas lumut itu yang terjatuh mengenai kepala Squidward. Dan dari sinilah peristiwa mengerikan pun sontak terjadi. Kisah pun terus berlanjut. Squidward memulai pekerjaannya di atas mesin kasir. Seorang kakek tua yang meminta uang kembali akhirnya tertular lewat lengan Squidward, menaruh lengan yang tertular itu di dahinya, yang membuat Squidward itu terkejut ketika melihat lumut gatal itu yang berada di hadapannya. Akan tetapi, Squidward berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Dengan secara tidak sadar, ia terus menggarukkan kepalanya itu, yang membuat noda mematikan itu semakin menyebar. Nasib malang dialami SpongeBob, yang terpaksa harus dikarantina di rumahnya sendiri. Seketika itu pun, dia sangatlah terkejut ketika melihat tim medis yang berada tepat di depannya. Dokter menjelaskan bahwa SpongeBob harus tetap ada di rumah sampai gatalnya itu hilang. Termasuk Gary, binatang peliharanya itu terpaksa harus mereka karantina. Tim medis kemudian mensterilkan balon pelindung yang menyegel SpongeBob. Setelah stabil, mereka pun bergegas pulang meninggalkan SpongeBob beserta Gary. Kini, rumah nanasnya itu dalam proses pengamanan yang amat ketat. SpongeBob pun kemudian semakin malang. Setiap nafas yang ia hembuskan perlahan-lahan berubah menjadi noda hijau yang mematikan. Namun kali ini, nasib baik menghampiri dirinya. Tuan Patrick Star datang dan juga mendekatinya. Dia terhalang oleh balon pelindung yang menyegel SpongeBob. Patrick menyentuhnya, tetapi kali ini SpongeBob memarahinya. Namun kali ini, Patrick melakukan hal pintar yang menurutnya itu akan memperbaiki segalanya. SpongeBob merasa sedih dan juga khawatir ketika melihat aksi temannya tersebut. Namun tak mengapa, SpongeBob menuruti ajakan Patrick untuk bermain permainan bajak laut. Yang tentunya, hal bodoh ini justru malah merusak balon pelindungnya itu. Patrick merasa senang dan juga sangatlah kegirangan. Sementara SpongeBob menjadi cemas dan terus berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Patrick sepertinya punya ide yang bagus. Dia mengeluarkan peniup gelembungnya dan meniupnya sebesar mungkin ke arah SpongeBob. Akhirnya kali ini, Patrick berhasil bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. SpongeBob pun merasa senang karena sekarang balon pelindung itu bisa digerakkan. Kembali menuju Krusty Krab. Nasib Squidward tak usah ditanyakan lagi. Selain adanya lumut gatal di kepalanya, ditambah Tuan Krab menariknya secara paksa
dari jendela kecil menuju dapur Krusty Krab. Tuan Krab meminta bantuan Squidward untuk membantunya memanggang beberapa patty. Namun, Squidward menolaknya dengan menggerakkan kepalanya, sehingga noda lembut getal itu mengenai beberapa makanan yang sudah disajikan. Mereka sepertinya khawatir, dikarenakan SpongeBob yang tak kunjung datang. Squidward pun membantah, kalau ada SpongeBob di sini, kita akan tertular gatal-gatal. Kini, Squidward pun akhirnya menghampiri pengunjung dengan mengantarkan makanan yang telah mereka pesan. Mereka memakannya tanpa sedikit pun mereka mengetahui jika di dalamnya itu terdapat lumut gatal yang berasal dari Squidward. Squidward terus menggaruk dan menggaruk, dan kali ini ia barulah sadar setelah melihat lumut hijau yang menempel di dinding. Tentunya itu adalah hasil dari usaha dia menggarukkan tubuhnya ke dinding tersebut. Squidward pun berteriak yang membuat semua pengunjung menjadi terkejut. Squidward pun mengatakan, SpongeBob menularkan penyakit gatalnya. Sekarang aku tularkan kepada kalian semua. Jelas perkataan Squidward itu membuat marah setiap pengunjung. Mereka para pengunjung itu menghampirinya dengan raut wajah yang tidak menyenangkan. Tuan Krab membuka pintu dan mengatakan apa yang sedang terjadi. Kemudian salah seorang pengunjung bersuara membicarakan masalah kebersihan di Krusty Krab dan membuat mereka itu semua merasa tidak nyaman makan di restoran Krabby Patty itu. Setelah mendengar itu, Tuan Krab membantah karena baginya kebersihan di dalam Krusty Krab selalu diperhatikan dengan seksama, lalu dibersihkan setiap hari dalam seminggu dan bebas penyakit. Tak lama kemudian, SpongeBob muncul dengan kondisi yang sangatlah mengerikan. Tujuan kedatangannya adalah untuk kembali bekerja seperti biasanya. Namun anehnya, Tuan Patrick Star di sini masih bisa tersenyum. Terlihat SpongeBob nampak seperti zombie yang mengeluarkan cairan-cairan hijau dari dalam tubuhnya. Mereka yang melihatnya pun merasa kaget. Salah satu pengunjung yang bersuara itu kemudian menegaskan, itukah yang kau bilang bersih dan bebas dari penyakit Krabby? Akan kutuntut kau karena penyakit ini. Seketika itu pun, para pengunjung sontak setuju dengan disertai kemarahan. Tuan Krab berkata bahwa ini bukanlah kesalahannya. Squidward lah yang telah menularkan virus ini. Squidward yang merasa tidak terima langsung bersuara jika ini berawal dari SpongeBob dan dialah yang menularkannya. Mereka semua lantas geram terhadap SpongeBob dan dengan cepatnya mereka menyerangnya. Di tengah situasi yang menggambarkan itu, terlihat dari sudut Krusty Krab terdapat Gary yang sedang kelaparan mencoba untuk mencari sumber makanan. Dan tanpa disengaja, Gary melihat majikannya itu sedang dalam kondisi bahaya yang membuat ia itu berniat untuk mendekatinya. Diakibatkan serangan para pengunjung terhadap SpongeBob. Akhirnya, balon pelindungnya itu pun pecah dan secara cepat balon itu pun meledak. Ledakan ini mengeluarkan lumut hijau yang membuat seluruh isi Krusty Krab sekarang terselimuti oleh lumut gatal itu. Anehnya, Tuan Krab tertawa kencang setelah kejadian itu. Ia merasa bahwa Squidward sedang menggelitiki tubuhnya. Squidward pun membantahnya. Ternyata Gary lah yang melakukan hal ini kepada Tuan Krab dengan cara memakan seluruh lumut gatal itu yang berada di tubuhnya. SpongeBob yang mengetahui bahwa itu adalah Gary lantas memarahinya. Namun Tuan Krab menjelaskan bahwa dia sedang melaksanakan tugasnya karena lumut adalah makanannya. Setelah itu, Gary langsung membersihkan Squidward dari lumut gatal itu. Semua pengunjung yang melihatnya saling berlomba-lomba untuk mendapatkan jasa dari keong kecil itu. Tuan Krab lantas memberikan jalan pintas yang tidak masuk akal. Siapapun yang ingin bersih dari lumut itu, maka dia harus membayar $5. Tak hanya itu, pengunjung pun ditawarkannya untuk memesan Krabby Patty, termasuk majikannya sendiri, yaitu adalah SpongeBob. Kejadian ini membuat SpongeBob merasa senang dengan Gary. Menurutnya, Gary adalah keong laut terbaik yang pernah ada. Tuan Krab juga menegaskan jika dia adalah pencetak uang yang hebat dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Namun di sini sepertinya Gary sudah kekenyangan, diakibatkan banyaknya lumut yang telah berhasil ia makan.